Abdul dan ayahnya masih berada di Museum Nasional Jakarta untuk melihat pameran mengenang kejayaan masa lalu. Sekarang, mereka berada di stan Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore, yang di depannya terdapat sebuah miniatur kapal kayu yang berisi banyak kantong rempah-rempah. Apa yang dibawa oleh kapal itu, Pak? Kapal itu membawa rempah-rempah, Abdul. Kepulauan Maluku terkenal sebagai penghasil cengkih dan pala. Selain berdagang, para pedagang Muslim juga menyebarkan ajaran agama Islam sekaligus. Oleh karena itu, di Maluku terdapat kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Masuknya pengaruh Islam di Maluku berkaitan dengan ramainya kegiatan perdagangan antara Maluku dengan para pedagang serta ulama yang berasal dari Malaka dan Jawa. Ajaran Islam ini menyebar tidak hanya di Ternate dan Tidore, tetapi juga di Banda, Hitu, Haruku, Makian, dan Halmahera. Oleh karena itu, pada abad ke-15 Masehi, banyak kerajaan di Maluku yang berubah menjadi kesultanan, seperti Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Jailolo, dan Kesultanan Bacan. Berdasarkan empat kesultanan ini, hanya Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore saja yang merupakan kesultanan besar dan paling berpengaruh di Maluku. Kerajaan Ternate didirikan oleh Baab Masyur Malamo pada tahun 1257 Masehi. Akan tetapi, raja pertama yang memeluk Islam adalah Kolano Marhum yang merupakan penguasa ke-18 Kerajaan Ternate dan berkuasa pada tahun 1465 hingga 1486 Masehi. Pengganti Kolano Marhum adalah Sultan Zainal Abidin yang pernah berguru kepada Sunan Giri. Sementara itu, Kerajaan Tidore berubah menjadi Kesultanan Tidore pada akhir abad ke-14 Masehi yang dipimpin oleh Sultan Jamaluddin. Raja ke-11 Tidore tersebut memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur yang berasal dari Arab. Pada masa itu, Islam juga sudah menjadi agama resmi Kesultanan Tidore. Banyaknya permintaan rempah-rempah dari para pedagang mendorong rakyat Maluku membuka perkebunan cengkih dan pala, terutama di Pulau Buru, Seram, dan Ambon. Akibatnya, Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore membentuk persekutuan yang saling bersaing, yaitu Persekutuan Lima dan Persekutuan Sembilan. Persekutuan Lima atau Uli Lima merupakan persekutuan dagang milik Kesultanan Ternate yang meliputi wilayah Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Sementara itu, Persekutuan Sembilan atau Uli Siwa merupakan persekutuan dagang milik Kesultanan Tidore yang meliputi wilayah Makian, Jailolo, Soasio, dan pulau-pulau yang terletak di antara Halmahera hingga bagian barat Papua. Persaingan kedua perserikatan tersebut mencapai puncaknya saat bangsa barat datang ke Maluku. Sebab, bangsa Portugis yang datang tahun 1512 Masehi dimanfaatkan oleh Kesultanan Ternate sebagai sekutu. Selain itu, bangsa Spanyol juga dimanfaatkan oleh Kesultanan Tidore sebagai sekutu saat datang ke Maluku pada tahun 1521 Masehi. Perselisihan tersebut akhirnya diselesaikan melalui Perjanjian Saragossa yang menetapkan bahwa bangsa Spanyol harus meninggalkan Maluku. Selama bersekutu dengan Kesultanan Ternate, bangsa Portugis melakukan monopoli perdagangan, campur tangan masalah dalam negeri, serta menyebarkan ajaran Katolik. Tindakan bangsa Portugis tersebut menyebabkan rakyat Maluku marah dan melakukan perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Hairun dari Kesultanan Ternate. Setelah Sultan Hairun wafat, perlawanan dilanjutkan oleh putranya, yaitu Sultan Babula. Walaupun bangsa Portugis berhasil diusir keluar pada tahun 1575 Masehi, tetapi sebagai wilayah penghasil rempah-rempah, Maluku tidak dapat sepenuhnya bebas dari ancaman. Pada tahun 1605 Masehi, VOC atau Serikat Dagang Belanda juga berusaha untuk menguasai Maluku. Upaya ini mendapat perlawanan sengit dari rakyat Maluku yang dipimpin oleh Sultan Nuku Muhammad Amiruddin dari Kesultanan Tidore. Berkat perjuangannya melawan Belanda selama 25 tahun, Sultan Nuku akhirnya mendapatkan gelar pahlawan nasional.